Keterbatasan fisik untuk sebahagian orang mungkin adalah satu aib. Namun demikian tidak sedikit juga orang dengan keterbatasan fisik namun tetap memiliki etos kerja yang luar biasa serta bahkan bisa mengalahkan orang dengan fisik yang normal. Dalam berbagai bidang kita kerap lihat orang dengan keterbatasan fisik dapat jadi orang yang sukses serta bahkan kian lebih itu, mereka dapat memberi motivasi pada orang lain. Salah satu dari sekian banyak cerita inspiratif yang dapat kita jadikan tauladan yaitu cerita Ayah Untung. Ia yaitu seorang yang memiliki keterbatasan fisik dengan tak memiliki lengan. Walau tanpa lengan, ia tetap gigih mengajar. Bagaimana kisahnya? Simak berikut ini. Keterbatasan fisik tidak melemahkan semangat Pak Untung. Pak Guru Untung tak memiliki lengan yaitu satu fakta. Tapi semua kekurangan yang dipunyai Pak Untung tak pernah bikinnya jadi orang yang lemah. Ia tetap jadi seorang yang optimis dan tetap bekerja dengan giat seperti orang normal yang lain. Profesi mulianya sebagai seorang guru madrasah ibtidaiyah tetaplah ia jalani dengan ikhlas serta sepenuh hati. Pak Untung yaitu satu di antara guru honorer yang aktif mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Kerja keras serta perjuangannya jadi seorang guru profesional dibuktikan dengan kemampuan kakinya saat ini yang dapat menggantikan tangannya, tak kalah dengan orang normal yang lain. Jemari kaki Pak Untung dengan lihai menari-nari mengoperasikan tombol laptop. Ia juga tak canggung menggunakan piranti laptop untuk mendukung pekerjaannya sebagai seorang guru. Bukanlah itu saja. Pak Untung bahkan juga dapat menuliskan lafal ayat-ayat Al-Quran di papan catat untuk anak didiknya. Artikel lain. Profesor Yohanes Surya P.D. Carikan saya anak yang paling bodoh. Upah minim tidak bikin Pak Untung berhenti mengabdi sebagai seorang tenaga honorer di sekolah madrasah ibtidaiyah. Upah yang didapatkan Pak Untung juga tak besar, tidak lebih dari 500.000. Upah yang diperoleh Pak Untung dalam satu bulannya. Dengan kondisi seperti ini, pasti Pak Untung tak dapat cuma mengandalkan upah bulanannya dari mengajar di madrasah ibtidaiyah. Ia juga lalu bekerja apa saja untuk sebatas menyambung hidup selepas ia mengajar di sekolah. Biasanya ia mengajar ngaji di musola dekat rumahnya tiap-tiap sepulang sekolah. Di luar itu, ia juga memelihara sebagian ternak seperti ayam serta bebek untuk memenuhi kebutuhannya. Pernah satu saat ada yang bertanya pada Pak Untung mengenai upah yang ia peroleh dari mengajar, apakah cukup hanya upah sebesar itu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi sungguh gitu menginspirasi jawaban beliau. Beliau menjawab kalau ia telah mengikhlaskan dianya untuk dunia tagar pendidikan. Pengabdiannya untuk sekolah madrasah ibtidaiyah ia untuk jadikan ladang amal yang nantinya bakal beliau ambillah di akhirat. Pelajaran bernilai dari Pak Untung. Banyak pelajaran serta hikmah yang dapat kita petik dari cerita hidup perjuangan Ayah Untung ini. Pertama pasti yaitu perjuangan ini tidak kenal capek dalam menghadapi kerasnya kehidupan dengan kondisi fisik tidak genap. Dapat kita pikirkan bagaimana beratnya beliau membiasakan lakukan suatu hal dengan kakinya lantaran tak ada lengan. Bila beliau tak mempunyai hasrat keras untuk maju serta berkembang pasti bakal menyerah demikian saja pada kondisi serta mengharap kasihan dari orang lain. Banyak kita temui di sekitaran kita beberapa masalah sekian. Di luar itu, hasrat mengabdikan diri dalam pendidikan dengan kekurangan yang beliau punyai pasti adalah pelajaran yang mengagumkan untuk kita orang etika dengan fisik yang komplit. Upah tidak seberapa tak bikin Pak Untung mengurungkan kemauan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Beliau bahkan juga tak akan mengkalkulasi berapakah besar upah yang ia dapatkan.
Beliau malah telah mengikhlaskan dirinya untuk dunia pendidikan, pantas jadikan tauladan, sangkanya kalau duit bukan hal yang mutlak. Selanjutnya yang dapat kita contoh pasti yaitu bagaimana sikap kewirausahaannya yang bergigi serta tidak kenal menyerah, dibuktikan dengan walau telah jadi seseorang guru. Tetapi beliau bukan sekedar mempercayakan upah dari mengajar untuk hidup. Beliau tetaplah berwira swasta dengan pelihara sebagian hewan ternak di tempat tinggalnya.